Sejak jumpa kita pertama, ku langsung jatuh cinta. Walau ku tahu kau ada pemiliknya, tapi ku tak dapat membohongi hati nurani. Ku tak dapat menghindari gejolak cinta ini. Maka izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkanlah aku sekedar sayang padamu. Izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkanlah aku sekedar sayang padamu. Oke, Wahyuni Fernisa, selamat datang mata kuliah logika dan penerapan hukum pada pagi hari ini. Sambil saya iringi musik ya pagi hari ini. Indah Wahyu Araningsih, halo Indah, selamat pagi. Syarifah Mila, selamat datang Syarifah. Teman-teman, saya ucapkan selamat datang pada rekan-rekan mahasiswa. Silakan mengisi L1S kehadiran terlebih dahulu, dan kemudian teman-teman bisa menjawab diskusi sambil mengikuti perkuliahan kita pada pagi hari ini. Waalaikumsalam Harunisa, terima kasih Harunisa. Asmara, hilanglah selera, hilanglah segala rasa. Oh, izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkanlah aku sekedar. Halo Lutfi, Nia, Rani, selamat datang. Maafkan jika ku mencintaimu, lalu biarkan ku mengharapkan sayang padaku. Mencintaimu, Terima kasih Bagas, Mas Bagas, selamat datang. Mas Sofian, terima kasih. Terima kasih teman-teman atas kedatangannya di mata kuliah logika penerapan hukum. Indah hadir Pak, iya, makasih Indah. Mas Amfitri, selamat datang. Saya ucapkan selamat datang rekan-rekan HPI 1, Hukum Pidana Islam 1, semester 5 di mata kuliah logika dan penerapan hukum. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan untuk bisa silaturahmi, bisa belajar bersama, berdiskusi sama mata kuliah logika dan penerapan hukum, yang mana kita bahas positivisme hukum. Sebelumnya materi sudah, kemarin saya juga ngajar mata kuliah logika dan penerapan hukum. Mungkin teman-teman bisa diputar kembali kalau ingin menyimak diskusi saya dengan kelas HES 3 dan juga HPI 2. Tapi hari ini saya berdiskusi langsung dengan teman-teman HPI 1. Kita bisa saling sharing, tanya jawab tentang mata kuliah logika dan penerapan hukum, tentang makna positivisme hukum di sini, positivisme hukum. Makasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalam alaikal ali akhiran anam. Rabbun karim wa antadhu khuluqin adim fasya'lana indal karim amma ba'du. Selamat datang teman-teman yang saya hormati. Bapak ngapunten saya tidak ada sinyal, jadi nyedat-nyedat tidak apa-apa nih ya. Nanti nih ya bisa ikuti ngikuti dulu aja. Nanti semua nyedat-nyedat bisa diputar ulang di IGTV saya. Teman-teman, pada pagi hari ini kita membahas positivisme hukum. Positivisme hukum itu hari ini berkembang sebagai bentuk karena hukum kodrati yang kita pelajari minggu kemarin itu kan abstrak. Padahal di dalam hukum itu penting sekali kita memahami tentang adanya kepastian hukum. Kepastian hukum, apa itu kepastian hukum? Kepastian hukum itu diperlukan manakala agar hukum itu memberi kepastian terhadap orang yang sebagai, kan hukum itu ada teman-teman, ada peraturan dilaksanakan. Maka manakala peraturan dilaksanakan perlu kepastian. Kenapa ada kepastian? Agar orang-orang yang menjalankan peraturan tadi merasa diberi keadilan, merasa diayomi, dan juga merasa menjalankan di sini. Maka kalau kemarin kita berdiskusi masalah
hukum kodrati itu yang sifatnya masih abstrak, tidak jelas, muncul pandangan tentang adanya positivisme hukum, yang mana positivisme hukum itu menjadi dampak adanya penggunaan logika atau human reason, yang mana human reason itu juga muncul adanya dari kontrak sosial, baik itu kontrak sosial kesepakatan antara penguasa dan juga rakyat di sini. Kontrak sosial, teman-teman. Devi ARP. Karena kepastian itu penting, Pak. Betul. Kalau seumpama kita tidak ada pasti, dalam hukum perlu kepastian. Dalam hubungan pun juga perlu kepastian, teman-teman. Saya tuh waktu itu ditanya mertua saya itu, Devi, kapan melamar anak saya gitu kan? Masa sudah jalan tapi nggak diberi kepastian gitu. Ternyata nggak cuma hukum aja yang harus memberi kepastian, Devi. Termasuk hubungan antar manusia juga perlu kepastian juga, Devi. Mohon maaf guyon, teman-teman ya. Kita masuk ke materi, teman-teman. Kalau kita bahas positivisme hukum itu, teman-teman, kan itu pandangan positivisme hukum itu berkembang dari pandangan Hans Kelsen, J.A. Hart, kemudian John Austin, Bentham, yang mana mereka diilhami dengan adanya ahli-ahli itu menganggap adanya analytical legal theory, analytical legal theory. Jadi menganalisis teori hukum di situ. Karena teori hukum tadi ternyata saat dijalankan harus memberikan kepastian. Dan itu kemudian ada di positivisme hukum, teman-teman, yang karena positivisme hukum itu adalah muncul karena ada kegelisahan keabstrakan di dalam hukum kodrati atau hukum moral. Kan hukum kodrat atau hukum alam itu kan masih abstrak, teman-teman. Harus memberikan kepastian. Kepastian itu yang diharapkan adanya positivisme hukum peraturan yang jelas di sini. Karena legal positivisme atau positivisme hukum itu diawali pada kerajaan Romawi, yang mana dipengaruhi oleh perkembangan ajaran demokrasi yang muncul pada waktu itu. Adanya ajaran positivisme hukum pada kerajaan Romawi, muncul kegiatan demokrasi, yang mana demokrasi itu menjunjung tinggi, teman-teman, adanya kesetaraan, menjunjung tinggi adanya tingkat derajat yang sama, baik yang si miskin dengan si kaya, teman-teman. Kesetaraan tadi diperlukan. Maka kegiatan segala dalam bidang hukum pun perlu dikembangkan dalam hal permasalahan hukum, teman-teman. Positivisme dikembangkan di dalam penjalanan pemerintahan waktu itu, karena ada kontrak sosial, baik itu kontrak sosial antara warga negara dengan karena waktu itu juga ada itu, teman-teman, ada namanya sovereignty. Waktu itu ada namanya kedaulatan, ada sovereignty, ada kedaulatan, yang mana juga kedaulatan negara itu perlu ditunjang dengan kedaulatan hukum. Kedaulatan negara perlu ditunjang dengan adanya kedaulatan hukum, teman-teman. Kedaulatan hukum itu yang kemudian diwujudkan dengan asas, yakni adalah asas kepastian. Kalau teman-teman itu dihukum, ada namanya asas kemanfaatan, kan hukum harus manfaat. Kalau nggak manfaat, untuk apa? Apa asas kemanfaatan hanya untuk Indonesia? Enggak, berlaku seluruh dunia, teman-teman. Ada asas kemanfaatan, ada asas kepastian. Ada asas kepastian. Dia mencuri berapa tahun, nanti dihukum. Contoh, dia kalau penggelapan itu kebanyakan 1 tahun 6 bulan. Penggelapan barang curian itu 1 tahun 6 bulan, teman-teman. Penggelapan itu. Tidak ujuk-ujuk kalau 1 tahun 6 bulan kemudian, teman-teman, dia penggelapan barang-barang curian dihukum cuma 6 bulan, 6 tahun, 5 tahun, kan tidak ada kepastian hukum di situ. Maka hukum muncul memberikan asas kepastian hukum. Asas manfaat, asas kepastian hukum, dan kemudian yang ketiga adalah asas keadilan. Keadilan itu, teman-teman, yang menjadi harapan orang itu agar diperlakukan sama di mata hukum. Maka digambarkan hukum itu sebagai dewi keadilan. Dewi keadilan itu dewi yang memegang timbangan dengan matanya ditutup. Dewi keadilan tadi itu melakukan suatu contoh, teman-teman, adanya keadilan tidak memandang dia yang kaya, atau dia yang miskin, tapi semua derajatnya sama. Jadi anggapan bahwasanya hukum itu tumpul ke atas atau jam ke bawah itu semakin hilang dengan asas keadilan ini.
ada asas kemanfaatan di hukum tadi, ada asas keadilan, dan juga asas kepastian hukum itu. Maka semua peraturan baik perdata pidana ada asas ini teman-teman, asas kepastian, asas keadilan, dan asas kemanfaatan di sini. Karena ajaran positivisme hukum itu muncul karena ada keinginan tentang, kan kita muncul adanya hukum itu tentang jurisdiksio itu dimaknai sebagai hubungan, jurisdiksio itu dimaknai sebagai hubungan antar manusia dengan manusia, atau sering diakui itu dengan adanya hukum perdata teman-teman. Hukum perdata, hubungan manusia dengan perdata adalah hukum perdata yang akibatnya adalah hak dan kewajiban. Contoh, mungkin seorang menikah, kan dia punya kewajiban untuk memberikan nafkah. Dia punya kewajiban untuk memberikan pengayoman teman-teman, pengayoman. Dan itu kemudian menjadikan bagian dari adanya hubungan jurisdiksio, hubungan orang dengan orang, atau sering disebut adalah hukum privat atau hukum perdata. Kemudian ada lagi yang disebut adalah gubernakulum. Gubernakulum itu hubungan manusia dengan pemerintah, warga negara dengan pemerintah, yang di mana itu adalah hukum publik. Hukum publik itu, rekan-rekan, hukum publik bisa bermakna itu adalah hukum pidana, hukum tata usaha negara, hukum pidana korupsi, pidana anak, itu masuk dalam gubernakulum. Maka hukum dibagi menjadi dua, ada hukum publik, ada hukum privat. Publik itu hubungan manusia dengan manusia yang menyebabkan hak dan kewajiban, sedangkan hukum privat hubungan manusia atau warga negara dengan pemerintah yang akibatnya itu apa? Hukuman, bisa penjara kurungan, bisa penjara, denda di sini teman-teman. Teman-teman kalau teman-teman kan ini konsepnya adalah diskusi, teman-teman bisa kita sharing tentang positivisme hukum, berdiskusi. Jadi teman-teman kalau ada pertanyaan langsung tulis kolom komentar saja, nanti kita bisa langsung berdiskusi masalah positivisme hukum teman-teman. Saya baca dulu dari Devi_ARP. Akan tetapi kenyataan tetap ini Pak, tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Jadi Devi itu yang menjadi praktek sebenarnya masalah hukum tumpul ke atas tajam ke bawah. Kita itu kan dalam konsep hukum itu ada nama hierarki, Devi. Devi, saya mohon maaf sambil ngopi ya. Hukum kan ada hierarki. Hukum itu ada tingkatnya, itu pengadilan negeri. Kalau kita di pengadilan negeri, ada pengadilan negeri, ada pengadilan tinggi negeri, kemudian ada namanya Mahkamah Agung. Setelah Mahkamah Agung ada PK. Maknanya apabila dia merasa tidak bersalah di pengadilan negeri, kemudian di pengadilan negeri diputus dia bersalah, dia bisa mengajukan banding. Setelah mengajukan banding, dia bisa mengajukan kasasi di Mahkamah Agung. Bandingnya kemana teman-teman? Ke pengadilan tinggi negeri. Setelah kasasi ke Mahkamah Agung. Setelah Mahkamah Agung ternyata dia kalau putusannya di Mahkamah Agung dia tetap diatur bersalah, dia akan mengajukan PK. Contohnya siapa? Misbahun. Misbahun itu adalah terpidana kasus BLBI, Bank Indonesia, Misbahun. Kebetulan waktu itu Misbahun itu legislator dari Dapil Probolinggo Pasuruan dari partai PKS. Waktu Misbahun itu disidang di pengadilan tipikor, pengadilan tingkat pertama, dihukum 5 tahun. Kemudian ke pengadilan tinggi tipikor dihukum juga selama Misbahun itu tetap 5 tahun. Tapi masuk di Mahkamah Agung, Devi, Misbahun diputus tidak bersalah di sini. Maka maknanya proses ini kalau andai kan di MA tetap dianggap bersalah, Misbahun bisa mengajukan PK, peninjauan kembali. Sebenarnya konsep tajam ke bawah, tumpul ke atas adanya, yakni ada proses hukum di sini. Tidak serta-merta final and binding. Contoh final and binding itu putusannya itu di pengadilan negeri dianggap pengadilan tinggi, Devi, dia dianggap bersalah 4 tahun, 5 tahun, tapi tidak ada upaya hukum lanjutan. Itu yang nanti adalah tidak adanya kepastian hukum. Kalau seperti itu kan jadi orang tidak bisa berusaha untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. Maka proses tumpul atas tajam ke bawah ini masyarakat diberi kebebasan, diberi hak untuk bisa mengajukan upaya hukum lanjutan baik pengadilan tingkat pertama, kedua, Mahkamah Agung ataupun PK, Devi. Itu melakukan proses untuk pembentukan agar hukum tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas, tapi ke atas juga tajam,
ke bawah juga tajam, Devi. Namun prakteknya bagaimana Pak Basuki? Kalau dia tidak punya keuangan, ada namanya pos bakum. Pos bakum itu yang disebut adalah pos bantuan hukum, teman-teman, yang memberikan advice gratis, memberikan keilmuan gratis, teman-teman, pada orang-orang yang menginginkannya di sini. Maka dengan cara seperti itu, Devi, saya rasa dengan adanya proses hukum yang berjenjang itu, Devi, keadilan bisa terbentuk di sini. Anggapan itu ada, Devi. Kayak kemarin itu kasusnya nenek yang mencuri kayu situ Bondo tahun 2015-14 kalau saya nggak salah. Kayu jati itu kan hukumannya, teman-teman, hukumannya itu 6 bulan. Tapi dihukum di rumah gitu loh, hukum di rumah. Memang itu dilematiknya Indonesia pada masa lalu itu ada namanya tipiring, tindak pidana ringan. Orang nyuri semangka, orang nyuri kayu dipidana. Tapi kan prosesnya tidak berlangsung lama, teman-teman. Dia tetap di sidang, tapi prakteknya adalah hukuman rumah di sini. Memang itu hari ini apakah ada seperti itu, teman-teman? Kan jarang, karena ada namanya perbaikan hukum di situ. Ada perbaikan hukum, Indonesia semakin baik untuk memberikan kepastian hukum, teman-teman. Apa ada hari ini yang memberikan contoh diskriminasi? Kan jarang. Diskriminasi jarang. Ada proses berjenjang, Devi, yang saya rasa. Hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah, hari seakan mulai hilang. Buktinya apa, Devi? Banyak orang-orang yang menduduki jabatan penting, Devi, juga ketangkap KPK, ketangkap ke polisi. Jaksa Pinangki yang hari ini ramai, kemarin saya diskusi masalah Jaksa Pinangki, juga Jaksa Pinangki diproses melalui hukum. Walaupun dia aja orang penting di situ. Itu kan membuktikan bahwasanya proses hukum di Indonesia semakin lama semakin diberi, semakin lama semakin baik di sini, Devi. Apalagi banyak anak muda seperti Devi, Ari, Alan Syafikri, yang mana pemikiran tentang modernisasi hukum dan juga keadilan akan semakin baik dengan anak-anak muda di sini. Itu, Devi, ya. Nanti Devi ada feedback, tolong tulis aja. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Kita sebenarnya konsepnya kalau kita sosialis, yang kita itu Bagus Prayogo 99, kita kan bukan cuma, kita Indonesia Pancasilais, bukan sosialis, bukan juga kapitalis. Kalau sosialis itu dianggap orang tersebut itu kalau dia itu ingin menjadi ingin diberikan kesetaraan, semua diatur oleh negara. Sedangkan kapitalis memberikan peluang orang itu untuk bisa berkembang apabila dia punya modal di sini. Yang kaya dan miskin itu prakteknya hari ini banyak orang-orang yang biasa-biasa saja karena faktor pendidikan bagus, dia bisa sejahtera. Sebenarnya konsepnya adalah orang itu karena faktor ekonomi meningkat karena adalah faktor pendidikan. Kalau pendidikan bagus, pendidikannya itu bagus itu ya, pendidikannya baik, maka dia itu akan dikatrol dengan pendidikannya, yang mana dia akan bisa lebih sejahtera, teman-teman di sini. Itu merupakan bagian pendidikan itu, baik itu pendidikan hukum, pendidikan ekonomi, yang membuat dia akan merubah nasib di sini. Konsep yang kaya semakin miskin itu ada dalam pidana korupsi di sini. Tapi kan itu sudah mulai terkikis di sini dengan adanya apa? Kepastian hukum, berikan keadilan bagi semua orang. Kan kita sebagai orang hukum tidak boleh pesimis, teman-teman. Kita sebagai orang hukum, anak Bagus Putri itu kan bukan sebagai komentator, tapi sebagai pelaku hukum. Bagaimana kita memberikan warna hukum yang bagus terhadap jalannya hukum ini? Dengan cara apa, teman-teman? Kita ikut berpartisipasi dalam penegakan hukum. Kan saya bukan penegak hukum, Pak Basuki. Iya, tapi kan teman-teman bisa ikut mentaati hukum. Dengan cara mentaati hukum itu bagus, merupakan bagian dalam proses penegakan hukum juga di sini. Itu Mas Bagus. Maka kita berkeyakinan kalau kita terus mentaati hukum di sini, cepat atau lambat Indonesia akan semakin lebih maju dalam bidang hukum, lebih demokratis, dan bukan akan lebih sejahtera di sini. Harapan seperti itu, Mas Bagus. Oke, ada Mas Kuku Tripambudi. Selamat datang Mas Kuku dari Pasuruan. Alip _ Arsil. Izin bertanya, Pak, ruang lingkup positivisme meliputi apa saja, Bapak? Makasih. Kembali pada materi kembali. Bentar, teman-teman, saya belum ngopi saya. Lingkup positivisme hukum itu karena ada kontrak sosial. Alip ya, ada kontrak sosial, ada kontrak kesepakatan
antara pemerintah dan juga rakyat. Pemerintah rakyat mereka kemudian membentuk suatu yang dinamakan itu adalah peraturan, karena peraturan kan produk politik karena dibuat oleh lembaga legislatif. Teman-teman paham teras politika itu? Teras politika itu pembagian kekuasaan dari eksekutif, legislatif, yudikatif. Yang membuat undang-undang teman-teman adalah legislatif. Yang membuat undang-undang adalah legislatif. Itu membuat undang-undang. Dan kemudian undang-undang tadi adalah produk politik. Mana ada namanya sovereignty, ada namanya kedaulatan. Ada kedaulatan hukum, Alif. Maka setelah ada kedaulatan hukum itu, Alif, penggunaannya positivisme hukum yakni dibedakan mana itu yang dinamakan itu adalah hukum dan juga itu yang dinamakan dengan moral. Ada hukum, ada moral. Positivisme hukum itu membuat orang-orang itu berlaku pada norma, peraturan. Maka yang dilihat bukan anasir pendapat, tapi itu adalah yang digunakan itu adalah norma atau moral apa yang terkandung di dalam peraturan tadi. Sebenarnya positivisme hukum itu ingin memurnikan hukum, Arsil, dari pendapat sosiologis, dari pendapat-pendapat masyarakat, tapi murni apa yang dikatakan hukum tadi itu, apa yang dikatakan peraturan perundang-undangan itu, Alif, itu yang dijalankan positivisme hukum itu. Karena kenapa? Agar contoh orang mencuri itu harus dipotong tangannya secara agama. Dengan positivisme kan enggak hukum tadi itu. Kata undang-undang KUHP pidana mencuri itu hukumannya 1 tahun penjara. Tidak ada pendapat-pendapat lain kemudian. Karena hukuman Indonesia itu maksimal, bukan minimal, maksimal. Coba cek di KUHP pidana itu, apa ada minimal? Tidak. Maksimal hukumannya, adik. Maksimal hukumannya berapa tahun di situ kan? Tapi berarti maksimal bisa di bawahnya? Iya, berarti bisa di bawahnya. Karena maksimal tadi itu gitu loh. Karena maksimal itu tadi. Maka penggunaannya ruang lingkup positivisme ingin memurnikan hukum. Pandangan the pure of law, pemurnian hukum ini, the pure of law, pemurnian hukum ini menjadi bagus agar tidak ada saat hakim memutuskan memidana tidak ada penafsiran-penafsiran lain selain penafsiran dari hakim itu sendiri, teman-teman. Maka yang dilihat dalam positivisme hukum adalah apa yang dikatakan peraturan perundang-undangan itu yang dijalankan. Pak Basuki, tapi kan peraturan itu adalah produk politik, iya. Tapi ada lembaga lain yang meneliti, melakukan judicial review. Oke, contoh di sini. Andai kan undang-undangnya itu bermasalah, kan kita nggak nyalakan undang-undangnya. Tapi undang-undang bisa diuji di Mahkamah Konstitusi kalau undang-undang tadi bertentangan dengan undang-undang dasar. Diuji di MK. Sedangkan Perda, PP, Perpres apabila bertentangan dengan undang-undang bisa di judicial review ke Mahkamah Agung di sini, teman-teman. Itu proses hukum. Maka yang dilihat Alif apa Alif? Yang dilihat adalah peraturan perundang-undangan. Apa yang dikatakan undang-undang itu yang dianggap dijalankan. Bukan pendapat orang lain, bukan pendapat Basuki, bukan. Tapi yang dikarenakan undang-undang itu adalah yang dijalankan. Karena itu untuk mewujudkan kedaulatan negara. Sovereignty, kedaulatan. Positivisme hukum bisa berjalan dengan bagus apabila memberikan pertama adalah kemanfaatan, keadilan, dan juga kepastian. Dari 3 asas manfaat ini dilihat dari mana? Peraturan perundang-undangan, teman-teman. Maka penelitiannya itu yang digunakan hukum itu kan penelitian normatif. Kan penelitian bisa ada 2. Ada penelitian normatif, ada penelitian empiris. Positivisme hukum itu menekankan adanya normatif, pendekatan normatif. Apa yang dikatakan norma tadi atau peraturan itu yang wajib dijalankan, Alif. Maka kan kalau kita lihat kan ada dogmatik hukum. Dogmatik hukum itu ada kasus. Apa yang dikatakan undang-undang, Alif? Itu wajib dijalankan. Bukan pendapat dari orang-orang lain, dari kata kiai, mungkin kata tokoh masyarakat, enggak. Tapi yang dikatakan hukum itu yang wajib dijalankan. Itu merupakan bagian dari normatif hukum. Positivisme hukum itu menjunjung tinggi adanya normatif hukum, Alif. Itu Alif ya. Fadila, selamat datang Fadila. Bagas Satria, Bapak dapat dipahami. Makasih Devi. Elsa hari ini hadir Bapak. Maaf Pak baru bisa bergabung muter-muter sini ya. Makasih Elsa, selamat datang Elsa.
Ahmad Satibi, Futi 2310, Kang Zair, halo selamat datang Pak Zair. Itu teman-teman dengan adanya positivisme hukum. Maka dengan ajaran positivisme hukum, teman-teman, ada jurisdiksio yang mana itu mengatur hubungan manusia dengan manusia, atau seni di mana itu adalah hukum privat atau hukum perdata. Maka kemudian ada namanya pemisahan hukum dari moral. Pemisahan hukum dari moral. Moral kan kita ada norma, baik norma kesopanan, kesulitan, kesopanan, dan juga ada norma hukum alif. Tapi norma hukum ini yang menguatkan dari ketiga norma ini. Norma hukum yang menguatkan dari ketiga norma ini, teman-teman. Namun, kekuatan norma tadi, teman-teman, norma hukum tidak asal norma aja, tapi etika itu adalah hal tersendiri. Etika hal tersendiri. Tapi yang dijalankan adalah norma tadi, teman-teman, Elsa. Norma hukumnya, peraturan perundang-undangnya. Bukan yang dilihat itu adalah, yang dilihat itu bukan masalah etikanya atau moralnya. Karena di dalam norma itu atau peraturan ada moral. Namun pelaksananya itu adalah tetap baik secara substansi material, itu adalah peraturan perundang-undangan di sini. Maka dalam positivisme hukum melihatnya itu adalah adanya pemisahan antara norma hukum dengan moral, norma hukum dengan etika di sini. Kemudian hukum itu suatu sistem meliputi perintah ya. Hukum itu di peraturan itu ada perintah, ada komen, ada kedaulatan, karena itu kedaulatan negara. Maka makna kedaulatan negara, makna sovereignty itu masyarakat WNA yang masuk di Indonesia itu tetap harus mentaati hukum yang ada di Indonesia, karena itu adalah bagian dari sovereignty, kedaulatan. Yang terakhir kemudian ada yang dinamakan dengan sanksi atau hukuman. Sanksi hukuman itu, teman-teman, kalau tidak ada sanksi, bagaimana masyarakat itu bisa mentaati hukum? Contoh ada perkawinan, kalau seumpama tidak ada sanksi, orang kan nikah harus tertulis di situ, harus tertulis. Kalau tidak ada sanksi kan dia tidak bisa mentaati hukumnya tadi, teman-teman. Maka hukum itu adalah misah dari moral. Yang kedua adalah hukum isinya adalah perintah, komen, kemudian ada kedaulatan penuh karena itu miliknya masyarakat Indonesia dan dibuat oleh pemerintah. Yang ketiga ada sanksi di sini. Itu bagian dari positivisme hukum. Oke, saya jawab dulu dari pertanyaan Mas Bagas ya. Pak, izin bertanya, saya baru-baru ini membaca salah satu sumber yang mengatakan bahwa positivisme hukum ini sebagai suatu aliran yang kaku. Statis, apakah benar itu? Benar, Mas Bagas. Benar itu, Mas Bagas. Pak Basuki, betul. Positivisme hukum aliran yang kaku, betul sekali. Tapi itu yang dianut oleh teman-teman hakim. Pengacara gunakan ini, polisi gunakan ini. Kalau kita nggak kaku lihat hukum, kita bisa lembek. Kalau hukum lembek, Mas Bagas, gimana kita bisa menegakkan hukum itu loh? Mas Bagas, nyambung nggak logika saya? Waktu itu saya beranggap ini salah, Mas Bagas. Waktu itu saya beranggap itu salah. Tapi kalau di pengadilan, kalau kita bicara hukum acara, kalau hukum acara nggak ditegakkan, siapa yang mentaati hukum? Dari pemanggilan para pihak langsung putusan, kan nggak bisa seperti itu. Kan hukum itu, peraturan tadi itu untuk semua, erga omnes. Tidak cuma bagi yang kaya tapi yang miskin, tapi erga omnes untuk semua masyarakat di sini. Hukum itu untuk semua masyarakat. Berarti kan, kalau hukum itu erga omnes, berarti maknanya berlaku untuk masyarakat. Maka harus kaku. Kalau fleksibel, gimana masyarakat mentaati, Mas Bagas? Memang kalau di pendapat masyarakat itu secara empiris, masyarakat bisa menafsir hukum ABCD. Tapi hakim kan tetap berpatokan pada aturan-aturan tertulis dalam KUHP pidana, KUHP perdata. Kalau teman-teman di HPI berarti KUH pidana. Memang Pak Helmi sering mengucapkan juga masalah law in book, law in action seringkali berbeda. Iya, betul. Tapi itu dalam hukum material, bukan hukum formil. Hukum formil, hukum acara tetap, Mas Bagas, tetap harus sesuai dengan aturan A ya A, B ya B, C ya C, harus sesuai SOP, standar operasional prosedur. Kalau nggak sesuai SOP, Mas Bagas, orang bisa sakar PDW, Mas Bagas, masuk pengadilan, nggak pakai baju bagus, pakai celana pendek, kan nggak boleh, Mas Bagas. Kemudian mereka mau minta langsung putusan, langsung minta cerai. Orang-orang di kita Jember itu ujuk-ujuk mereka pengen pisah, kan nggak seperti itu. Harus dibuktikan dulu, teman-teman, dia tuh memang betul bersalah apa enggak. Karena pengadilan itu memberikan peluang masyarakat untuk bisa memberikan haknya sebagai tergugat dan penggugat, membuktikan benar enggak
dalil dari penggugat ini? Betul nggak dalil dari tergugat ini membuktikan kemudian tidak serta-merta orang itu menang kalah? Tidak, Mas Bagas. Maka menggunakan hukum kaku itu, hukum kan kaku, positifnya kaku, normatif. Apa kata undang-undang eksekusi, atau kata undang-undang itu untuk memberikan efek jera, untuk memberikan kedaulatan hukum di sini. Sovereignty. Kalau kita beranggapan kemudian itu adalah hukum itu orangnya terlalu kaku. Kalau nggak kaku, gimana kita bisa menegakkan, Mas Bagas? Masuk nggak logika saya? Orang-orang hari ini gampang menafsir hukum masing-masing, tapi kemudian tanpa ada aturan yang jelas, SOP yang jelas, hukum acara jelas tidak ditaati, bagaimana masyarakat bisa mentaati tersebut? Maka seringkali positivisme hukum itu menjadi peluang untuk bisa memberikan kepastian hukum. Dengan kita kaku itu, kita bisa memberikan kepastian hukum. Kalau dia mencuri, hukuman segini. Kalau dia pisah, nanti harta gunung gini, bagian segini. Kan itu jelas, teman-teman. Di pengadilan pun jelas. Kalau kita bicara pengadilan ya. Karena kan wujud dari keadilan di pengadilan, baik itu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi. Nyambung nggak, Mas Bagas, pendapat saya? Untuk memberikan kedaulatan dan untuk memberikan kepastian hukum. Pastian hukum itu apa? Tidak kaya, tidak miskin. Dia itu di mata hukum itu sama dalam konsep keadilan tadi. Tapi pasti hukumannya. Kalau mencuri hukuman berapa? Kalau dia itu melakukan tindak pidana, pemukulan hukuman berapa? Kan hal tersebut dengan cara kaku itu orang-orang tidak akan bisa bermain, Mas Bagas. Hukum tidak bisa dibeli. Pendapat masyarakat hukum bisa dibeli. Dengan cara kita pengawasan atau memberikan positivisme hukum itu, hukum tidak bisa dibeli dengan pendapat-pendapat lawyer di sini. Tapi adalah bukti-bukti di persidangan, Mas Bagas. Waktu itu pendapat ini saya bertentangan juga, tapi saya rasa ini jalan terbaik gitu loh. Untuk memberikan kepastian hukum. Kalau enggak kita kaku, kalau kita mahasiswa aja, kalau mahasiswa kita itu kita orang hukum, Mas, kita kemudian ya udah A, besok B, besok D, kita nggak tegas. Kalau kita nggak tegas, kita nggak dihormati. Hukum, Mas Bagas, kalau nggak kaku, kalau dia nggak tegas menjalankan aturan hukumnya, nggak ditaati, Mas Bagas. Orang gampang meremehkan hari ini. Maka kemudian law enforcement, menegakkan hukum tadi kaku, nggak pakai SIM, tilang. Pak Basuki kan bisa bayar, iya, tapi kan nggak semua polisi seperti itu kan gitu kan, karena penegakan hukumnya, law enforcementnya mereka menjalankan aturan hukumnya, nggak semua main uang, nggak semua main uang, Mas Bagas. Itu ya teman-teman, Mas Bagas ya. Mas Bagas lihat, sehingga sangat diperlukan sebuah pemikiran maju untuk menjadikan hukum lebih hidup dan dinamis agar masyarakat Indonesia dapat merasakan manisnya rasa keadilan. Maka kemudian ada setelah itu ada namanya itu ada namanya teori hukum integratif. Setelah hukum itu adil, ada namanya hukum integratif yang digunakan oleh Prof. Romli Atmasasmita sama Sri Sumantri. Jadi hukum itu memang kaku, tapi digerakkan kembali melalui apa, teman-teman? Penemuan hukum baru. Jadi hukum itu tidak cuma bicara, kan hukum seringkali telat kalau kita bicara ekonomi, tapi harus sesuai dengan kultur masyarakat juga. Kultur masyarakat. Maka kultur masyarakat tadi, agar hukum tadi itu tetap dalam proses persidangan tetap harus kaku, Mas Bagas. Kalau Mas Bagas nanti masuk, Mas Bagas mungkin berteman dengan teman-teman di UNAIR, di UNED, UGM, UNPAD, mereka banyak normatif, bukan empiris. Normatif, apa dikatakan hukum itu yang dijalankan. Normatif, teman-teman. Apakah itu salah? Tidak salah, karena itu untuk memberikan kepastian hukum. Namun, bagaimana hukum bisa lebih hidup di sini? Lebih hidup itu dalam penemuan hukumnya. Bisa jadi interpretasi satu pasal dengan pasal lain itu berbeda. Contoh seperti ini. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, orang-orang disebabkan di pasal satunya itu ayat 3, setiap warga negara menikah sesuai agama dan kepercayaannya. Agama dan kepercayaan ini termasuk interpretasi, penafsiran dari setiap warga negara. Apa itu agama? Apa itu kepercayaan? Agama itu adalah 6 agama yang diakui Indonesia. Apa itu kepercayaan? Apa kepercayaan agama? Mungkin agama Islam ada NU, Muhammadiyah, ada tarekat dan lain-lain. Apa itu kepercayaan? Ternyata kepercayaan di mana kepercayaan itu Hindu,
suku Dayak, suku Papua itu bukan agama Hindu atau Katolik Kristen, bukan. Tapi agama mereka adalah kepercayaan, teman-teman. Dan itu diakui. Maka penemuan hukum kembali pada interpretasi, penafsiran terhadap hukum peraturan perundang-undangan, Mas Bagas. Bagian di situ penafsirannya. Itu Mas Bagas ya. Ngomong Bapak hehe benar juga, Farid. Benar Bapak, setuju saya. Arvina, izin tidak bisa gabung live Bapak, jaringan error. Terima kasih Arfadila. Itu teman-teman ya. Itu masalah yang saya bisa jawab ke Mas Bagas. Masalah tentang positivisme hukum atau normatif hukum. Saya tidak menyalahkan normatif hukum karena itu hari ini berlaku. Normatif hukum berlaku kalau kita nggak normatif. Kalau contoh kita apa ya? Kalau kita itu plan itu susah. Contoh kemarin ada teman saya itu mau menikah Indah. Kemudian Indah setelah menikah, dilamar Indah, kata perempuan gini, kemarin bilang cinta Indah, hari ini bilang seperti ini kan, kemarin Indah, teman saya laki-laki curhat, udah bilang cinta mau saya nikahi Mas Bas. Kemarin bilang cinta, sekarang bilang gini, maaf kita nggak cocok, saya cuma main-main, oke, pisah gitu. Udah dilamar Indah. Nah, besoknya lagi, ketemu sama saya Indah. Jawab gini Indah kemudian, mau minta balikan lagi. Setelah 1 bulan mau minta balikan lagi. Gila apa? Ini perempuan ini gimana loh, orang serius kok mau diajak main-main gitu. Orang serius nikah kok diajak main-main, putus nyambung. Kalau orang seperti itu Indah, dianggap plan itu nggak bagus. A ya A, B ya B, C ya C. Maka kemudian Mas Bagas, orang hukum pun harus tegas di sini. Gara-gara hukum tegas berdampak pada sifatnya. Hakim karena dia sebagai penemu hukum ya, dia sebagai penegak hukum seringkali kaku. Teman-teman hakim seringkali kaku. Baik pengadilan agama itu kalau udah bilang A ya A, B ya B secara aturan itu loh. Kaku teman-teman. Dan termasuk termasuk juga hakim perempuan gitu. Hakim perempuan ini curhatan teman-teman saya. Sampai nggak mau kalah dengan suaminya karena berdampak, karena kan iya teman-teman, pekerjaan tuh berdampak pada keluarga kita juga. Pekerjaan berdampak pada keluarga kita. Kalau teman-teman polisi kan berdampak pada sifat, kan teman-teman pakai seragam. Kayak saya dosen berdampak pada cara berpikir saya teman-teman. Itu berdampak loh teman-teman. Pekerjaan tadi berdampak termasuk ke hakim gitu. Kenapa? Ajaran yang dia anut, ideologi seseorang membentuk pada karakter seseorang. Keilmuan seseorang Mas Bagas bergantung pada sifat seseorang juga. Termasuk juga adanya kemudian normatif hukum, dia agak saklek terhadap aturan tadi. Karena dia meyakini itu adalah jalan yang bagus. Jalan yang benar. Walaupun kemudian ada norma baru, normatif hukum tadi. Ada orang itu kemudian apa dikatakan masyarakat, apa dikatakan undang-undang, itu kemudian dieksekusi. Tidak cuma apa yang dikatakan undang, tapi lihat kemudian perkembangan masyarakat hari ini. Yang mana masyarakat seringkali berubah Mas Bagas. Itu juga dilihat Mas Bagas, bagian dari itu. Tapi itu perkembangan Mas Bagas. Namanya itu adalah integratif hukum. Karya hukumnya itu namanya itu adalah penemuan dari Sri Sumantri, dosen dari Undip, dan juga Unpad Pajajaran Prof. Romli. Nanti Mas Bagas bisa cek ya. Integratif hukum sama penemuan Sri Sumantri, saya lupa hukumnya itu, penemuan hukum yang harus hukum progresif Mas Bagas, hukum progresif itu tidak dilihat cuma norma aja, tapi perkembangan yang terjadi. Maka penafsiran hukum tidak cuma saklek, tapi dilihat dari keadaan masyarakat, namanya hukum progresif Mas Bagas. Hari ini berkembang. Maka kemudian pertanyaan dari Mas Bagas, hari ini muncul paham progresifme hukum. Hukum progresif karya Prof. Sri Sumantri. Nanti Mas Bagas cek ya. Hukum progresif itu merupakan bagian dari tindak lanjut adanya positivisme hukum. Hukum progresif namanya. Walaupun hari ini Mas Bagas lihat semua tetap menggunakan hukum positif. Jaksa, polisi, hakim, pengadilan menggunakan hukum positif. Lafaz positif Mas Bagas. Benar banget bahwa hukum jika tidak kaku bakal berantakan dan pasti masyarakat bakal semena-mena mengartikan hukum. Iya sih, karena kemarin itu kan teman-teman ada yang uji skripsi ya. Skripsi itu bahas masalah skripsi itu saya kan nguji.
Skripsi itu mereka itu kata pendapat kiai ini, pendapat kiai ini. Saya tanya kemudian, apa dikatakan hukum? Tak gitu kan. Apa dikatakan peraturannya masalah pendapat tadi itu, pendapat masalah itu tentang itulah teman-teman, semen puger. Kata kiai, kata kepala sekolah, kata kepala desa, semen puger adalah untuk beri kesejahteraan. Saya tanya kemudian, aturan AMDAL-nya bagaimana? Peraturan ESDM-nya bagaimana, peraturan Pemdanya bagaimana, itu yang dikatakan gitu. Bukan cuma pendapat-pendapat orang tadi itu, tak gitu kan. Kan betul teman-teman. Lihatnya bukan pendapat kepala desa, bukan, tapi apa yang dikatakan aturan tadi, itu yang wajib kita analisis gitu loh. Pendapat tadi cuma sebagai sekunder, tapi pendapat primernya apa? Kan kita peneliti itu ada primer, ada sekunder. Kalau primernya itu adalah peraturan perundang-undangan terkait, sekundernya baru pendapat-pendapat tadi. Tapi apakah kita ambil dari sekunder? Enggak, primernya dulu, peraturan dulu. Maka kemudian kalau teman-teman menganalisis kasus, lihat aturannya. Teman-teman kan sebagai konsultan hukum semua nih, Anda sebagai paralegal semua orang yang belajar hukum, teman-teman lihat aturannya. Aturan mengatakan seperti itu. Kalau ada namanya kan gini, ada namanya hukum di praktek sama teori, kalau secara apa dikatakan peraturan, kemudian apa dikatakan peraturan dan praktek itu berbeda, maka terjadi kesenjangan. Maka teman-teman harus lihat aturannya. Saya lupa bahasanya. Kalau di prakteknya sama aturannya berbeda, berarti ada something wrong di situ. Maka itu yang harus teman-teman teliti. Maka lihat aturannya di sini. Antara praktek, logika ya, antara praktek dan juga kenyataan, praktek dan juga aturan itu berbeda. Berarti ada something wrong di situ. Lihat aturannya di situ. Maka primernya mana? Peraturan perundang-undangan teman-teman. Peraturan teman-teman, hukum progresif. Oke, sudah saya catat Bapak. Hukum progresif. Ada hukum progresif, ada hukum integratif. Nanti Mas Bagas coba cek di Google ya. Di Google itu pendapat ahli hukum yang hari ini berkembang. Hukum progresif. Saya kadang-kadang lupa Mas Bagas itu. Padahal saya pelajari kadang-kadang ingat loh. Ingat kadang-kadang lupa itu. Mohon maaf teman-teman. Manusia masalahnya manusia, gampang ingat, gampang lupa gitu. Padahal belum ada ubahnya nih. Belum ada ubahnya gitu. Itu dulu teman-teman ya. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan dulu nggak ini? Fadilah, Mas Bagas ada pertanyaan dulu? Mungkin kalau ada pertanyaan dulu teman-teman silakan tulis ya. Hukum progresif, jadi hukum progresif itu menjadi peluang untuk menjadi penemuan-penemuan hukum baru di sini. Jadi penemuan hukumnya tidak dilihat cuma dalam apa yang dikatakan peraturan perundang-undangan teman-teman, tapi kemudian ada penemuan-penemuan hukum baru yang harus penafsiran ya. Kan kita penemuan hukum dari penafsiran hukum, interpretasi hukum disesuaikan dengan culture, keadaan di masyarakat untuk memberikan keadilan. Jadi setelah kita ada peraturan, apakah ini adil? Contoh, karena ada banyak kasus-kasus yang hari ini itu dulu nggak ada. Contoh, yang memperkosa itu perempuan apa laki-laki? Yang memperkosa itu laki-laki apa perempuan? Di aturannya. Laki-laki memperkosa perempuan, iya kan? Tapi ada perempuan memperkosa laki-laki. Pak Basuki bohong, enggak ada. Ada teman-teman, perempuan memperkosa laki-laki gitu loh. Ceritanya bagaimana Pak Basuki? Ceritanya waktu itu adalah seorang perempuan, karena dia sudah lama tinggal suaminya, dia sebagai guru, ada murid SMA-nya di Bengkulu itu, dia kan belum dewasa. Dikasih obat perangsang dan suruh melayani si perempuan tadi itu, dipaksa, pencabulan. Jadi yang perkosa bukan laki-laki terhadap perempuan, tapi ada juga perempuan terhadap laki-laki. Gimana coba? Aturannya nggak ada. Ayo, aturan nggak ada. Digunakan apa teman-teman? Digunakan pasal tadi, hukum progresif di sini. Karena aturan nggak ada, gunakan hukum progresif, disamakan dengan cara perkosaan terhadap laki-laki terhadap perempuan karena memaksa. Dan itu kena undang-undang perlindungan anak lagi. Kan parah tuh. Kan undang-undang perlindungan anak itu kalau di atas 17 tahun dia kan kena pidana lapor. Tapi kalau seumpama dia itu di bawah 17 tahun kan undang-undang perlindungan anak, maka kemudian tidak wajib lapor. Itu murni tidak pidana, teman-teman. Ada tuh situ. Maka hukum progresif akan memberikan penemuan-penemuan hukum baru yang mana apa yang dikatakan hukum belum ada perubahan karena KUHP pun belum dirubah. Di situ kemudian ada penemuan-penemuan hukum baru untuk memberikan rasa keadilan terhadap masyarakat, teman-teman. Ayo.
Kan itu apa namanya, apa teman-teman ya? Hukum, kalau bicara hukum itu enaknya itu ada hal-hal baru yang di undang-undang nggak ada gitu. Di undang-undang nggak ada. Disitulah kita perlu namanya hukum progresif. Nggak cuma positivisme, jadi ada positifme normatif, agak tingkat lagi namanya hukum progresif teman-teman. Hukum progresif di sini. Ada pertanyaan dulu, teman-teman. Kita skip Rio, ada pertanyaan dulu. Jangan lupa teman-teman yang ngisi absensi. Apalagi ya, maka hukum itu erga omnes. Erga omnes itu bahasa hukumnya adalah berlaku untuk semua masyarakat, tidak pandang hulu dia. Erga omnes berlaku untuk semua masyarakat, berlaku untuk masyarakat, tidak cuma mandang dia itu orang apa, orang biasa, orang enggak, tapi erga omnes. Manakala putusan ingkrah, maka itu wajib dieksekusi di sini teman-teman. Itu guna dari positivisme hukum. Karena kenapa ada positivisme hukum? Karena waktu itu ada norma agama semakin turun ya. Norma agama semakin turun dan kemudian diterima hukum, kemudian hukum itu karena produk pemerintah diakui kemudian sebagai hukum yang diakui di negara. Bukan hukum agama yang digunakan tapi hukum pemerintah. Sama halnya teman-teman. Mengapa sih yang terjadi di masyarakat itu? Kalau di masyarakat Indonesia kan, masyarakat Indonesia itu gini. Dia nikah siri dulu, punya anak, baru isbat nikah. Betul nggak? Nikah siri dulu, nikah di bawah tangan. Jadi nggak nikah secara KUA. Baru kemudian punya anak, dia isbat nikah, pengajuan hak nikah, biar sah di mata hukum. Setelah dapat putusan isbat nikah di pengadilan agama, dia ngajukan kemudian nikah sah di KUA. Iya nggak? Tapi kalau seumpama, maka yang Indonesia lebih kuat itu adalah hukum negara. Maka orang seringkali melakukannya adalah nikah siri. Di Eropa tidak. Di Eropa itu banyak mereka hubungan suami istri dulu, kumpul kebo dulu, punya anak, dan tidak nikah-nikah. Kok bisa seperti itu Pak Basuki? Karena yang dikuat di sana adalah hukum agama. Hukum agama dulu yang mereka kuat. Kalau di Indonesia lebih kuat hukum negara, karena mereka pisah wajib untuk memberikan nafkah. Sedangkan kalau kita itu di Eropa, yang lebih kuat itu adalah contoh Cristiano Ronaldo, atau pemain sepak bola, yang teman mengikuti bola, atau yang punya teman luar negeri. Kan banyak mereka itu udah kumpul suami istri, tapi belum menikah gitu. Kenapa? Karena yang lebih kuat adalah hukum agama. Karena mereka itu, di ajaran mereka itu, menikah itu adalah, yang misalkan adalah kematian gitu loh. Jadi mereka seringkali adalah, karena yang menikah adalah yang memisahkan mereka adalah kematian, lebih kuat hukum agama daripada hukum negaranya di Eropa itu. Maka banyak teman-teman yang kerja di luar negeri di Eropa itu tidak ingin anaknya paham Eropa, tapi bukan paham Barat, tapi paham ketimuran, agar menjunjung tinggi tidak nikah sebelum, tidak melakukan hubungan suami istri sebelum menikah. Itu harapan mereka seperti itu. Dan kalau di Eropa, yang mereka gunakan itu adalah kekuatan hukum agama daripada hukum negara. Karena takutnya mereka kalau dia tidak menjalankan aturan tadi, dia kemudian kalau seumpama dia menikah, kan yang misalkan adalah kematian, bukan perceraian. Mereka tuh jarang sekali, teman-teman lihat, orang Kristen Katolik apa banyak pisah? Jarang. Yang banyak pisah tuh orang Islam. Di pengadilan negeri sama pengadilan agama lebih banyak mana? Pengadilan agama, apalagi Jember banyak gitu ya. Harapan kita kita bukan bermaksud untuk membenci, enggak ya, tapi adalah itu kenyataan di masyarakat teman-teman yang harus kita pelajari, karena konsep hukum setiap negara itu berbeda. Teman-teman ada pertanyaan dulu nggak nih, atau saya cukupi dulu? Devi ada pertanyaan dulu, Devi? Mas Bagas ada pertanyaan dulu, atau saya cukupi dulu teman-teman? Afkarina Devi, halo Afkarina. Wah, fotonya Afkarina di Pulau Merah ya ini. Pulau Merah kayak Afkarina. Itu teman-teman ya, masalah hukum, ada jurisdictio, ada hukum publik, ada hukum privat. Yang mana hal itu muncul sebagai bentuk adanya aturan hukum untuk memberikan the pure of law. Kemudian hukum di sini. Agar kenapa ada kemudian hukum? Agar hukum bisa ditaati, bisa dijalankan oleh pemerintah di sini teman-teman. Saya cukupi dulu teman-teman ya. Mas Bagas Satria, which
Cukup Bapak, terima kasih. Sama-sama Mas Baga. Salam ke keluarga di rumah. Teman-teman, kita tutupi dulu ya mata kuliah kita dengan membaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassul haqqi wa tawassul bis sabr. Matur sembah nuwun kehadiran rencana-rencana sedanten. Alif, makasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Kalau ada teman-teman kurang paham materi saya, bisa sharing dengan saya via chat group atau via direct message ke saya. Mohon maaf kalau ada kata kurang berkenan. Moga-moga teman-teman diberi kesehatan, rezeki yang luas barokah. Amin. Cukup sekian teman-teman. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.